Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelompok 6 kali ini, kami kelompok 6 ingin membahas tentang eh, nama kelompok kami yaitu IMAP atau Internet Message Protocol. Eh, Pada pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Aris Makarim Gadadipura, NPM 19170510065. Nama saya Falahian dengan NPM 1917051049. Nama saya Florencia Reka Kalian, NPM Nama saya Dia Distiatna, NPM 1917051049. Tabrak. Gak apa-apa. Nama saya Muhammad Faisal Atala, NPM 1917051072. Nama saya Tegar Jayanaga, NPM 1917051071. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu IMAP. Pertama-tama IMAP itu protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP itu memungkinkan penggunanya untuk memilih pesan email yang akan ia ambil, membuat folder di server, mencari pesan, mencari email tertentu, bahkan menghapus email yang ada. IMAP ini fungsinya ketika aktivasi di mobile dapat menerima dan mengirim dan menerima data melalui email dengan memakai perangkat yang berbeda. Sedangkan ada selain IMAP yaitu POP3, fungsinya itu sebagai keaktifan yang dilakukan di perangkat PC saja. Diaksesnya juga secara offline dan hanya di lokal memori saja. Menurut kalian IMAP itu apa sih? Sal, gue mau nanya dong. Ya. Contoh pengaplikasian atau pengimplementasian dari IMAP itu sendiri di mana ya? Mungkin yang lain bisa jawab kalau ada yang tahu. Ya. Contoh pengaplikasiannya gimana? Oh, contohnya itu kayak yang kita pakai sehari-hari loh. Kayak Apa itu? Gmail, Oh. kayak penyedia email biasa gitu. Oh iya iya. Yahoo gitu. Oke. Dapat gue pengen ngerti. Oke, lanjut. Terus Buat yang lain kali aja ada yang mau nanya atau nambahin Iya. yang lain. tambahin diskusi, cu. Nggak ada nih ya. Ada. Terus di sini ada kelebihan dan kekurangan dari IMAP nih. Kelebihannya, email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email. Dapat diunduh pesan yang ingin dibuka, sehingga tidak perlu menunggu semua pesan diunduh. Jadi dapat satu-satu aja gitu, nggak usah perlu download lagi gitu. Terus bisa attach juga secara otomatis dengan IMAP ini. Diaksesnya dengan cepat juga nih. Tapi dibalik ke keuntungannya itu pasti ada kekurangan dong. Nah, kekurangannya itu hosting yang tidak mendukung IMAP, tidak dapat menggunakan IMAP juga. Jadi IMAP nggak bisa ngambil dari hostingan lain, kayak ngambil dari POP3 dia nggak bisa. Email juga disimpannya di server dan mengurangi disk space gitu hostingnya. Emailnya hanya dapat diakses dengan internet saja. Jadi selain pakai internet nggak bisa gitu. Bisa lokal host nggak bisa.
Jadi kelebihannya kayak gitu, kekurangannya nggak bisa diakses kalau nggak ada punya jaringan internet. Iya, Kekurangannya cuma itu berarti ya. iya. Oh, canggih juga. Oke, kalau gitu Gua mau lanjut nanya aja dong. Sal, ke poin yang lain. Kalau ada pertanyaan yang lain boleh. Gue mau nanya. Ya. Itu perbedaannya IMAP sama POP3 apa ya? Kalau POP3 ini dia dia itu hanya offline aja, offline biasa, dan datanya itu di local memory. Kalau IMAP kan pakai internet, jadi lu jarak jauh atau apa bisa tuh pakai server. Oh, berarti contohnya jadi POP3 ini misalkan di satu perusahaan kantor gitu ya. Terus Ya. misalkan resepsionisnya mau ngirim email ke bosnya gitu. Itu lewat jalur POP3 itu bisa berarti ya. Kalau misalkan mereka satu jaringan gitu. Ya, Oh, kayak gitu gitu. gitu. Siap. Terus apa lagi nih? Kalau ada poin selanjutnya bisa tuh dijelasin lagi. Udah kayaknya pengertian IMAP sama mungkin itu aja pengertian IMAP. Jadi hasil diskusi hari ini pengertian, kelebihan, kekurangan, pengaplikasian ya. Ya, Oke lah kalau gitu. bentar dulu. Berarti IMAP itu hanya bisa mengunduh pesan saat diklik doang, lampirannya nggak bisa diunduh secara otomatis ya. Gimana Floren? Gak bisa diklik. Berarti IMAP itu hanya bisa mengunduh pesan secara otomatis di Gmail, lampirannya nggak bisa diunduh secara otomatis ya. Oh iya. Berarti bagusan kita pakai POP atau pakai IMAP ya kalau misalnya di Gmail gitu. Kayaknya sih tergantung kondisi aja. Kayak lu butuhnya buat apa? Jarak jauh misalnya work from home kan. Misalnya perusahaan nggak bisa kan datang ke perusahaan itu. Jadi dia pakai kayak server buat ngasihnya ke pegawainya gitu. Nggak bisa kan dia ke lokal servernya kayak Iya, jadi P3. pakai cloud server yang kayak sekarang dipakai kayak Gmail, G Drive gitu-gitu kali ya. Iya. Tapi gue penasaran juga sih sama POP3 itu pengaplikasiannya kayak gimana tuh. Kalau emang dipakai beneran pasti ada dong yang pakai teknologi itu. Pasti. Nah, itu dia tuh. Belum tahu kan kita ya. Tapi kalau kita mau nyinggung POP3 nih, kelebihannya ada loh di POP3 nih. Gimana tuh? Jadi ini mas kemana aja? Jadi nggak ada ukuran maksimal untuk mailboxnya gitu. Kan kalau Gmail kan ada ukuran maksimal tuh kalau mau attach file. Iya betul. Nah, ini nggak ada. Terus sama tidak ada ukuran limit. Sama aja. Ya, keuntungannya cuma nggak pakai internet satu, sama dua dia itu nggak ada batas maksimalnya buat upload sama downloadnya, uploadnya. Mungkin kalau ada organisasi atau perusahaan yang pakai teknologi POP3 ini mereka nyari efektivitas kali ya, bukan nyari kredibilitas gitu. Ya, Kalau misalkan nyari yang banyak fiturnya mungkin nggak mungkin pakai POP3 dong ya. iya. Soalnya terbatas gitu kan. Ini nyari efektivitas kayak cepatnya data tertransfer gitu-gitu kali. Udah ya, itu aja.
Ya udah Sal, kalau udah ada poin-poinnya tutup aja kalau gitu diskusinya. Jadi diskusi pada kesempatan kali ini itu mendapatkan poin-poin seperti apa ya? IMAP itu lebih efektif ya untuk jarak jauh dan lebih apa ya, lebih Bisa diandalkan. dapat diandalkan daripada POP3 ya. Tapi POP3 tidak ada batas maksimal untuk attach file. Jadi dari kedua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kalau di suatu perusahaan, kalau misalnya internet nge-lag gitu, POP3 lebih diutamakan ya, soalnya nggak pakai internet ya. Sedangkan Iya. kalau IMAP perlu adanya internet. Jadi itu kesimpulan pada diskusi kali ini. Ya, terima kasih telah hadir pada diskusi hari ini. Sama-sama Sal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.